gambar struktur mikro. Bagaimana cara mengamatinya? Nah, ternyata pengamatannya ya sebelum diamati dipreparasi dulu, disiapkan dulu dengan gerinda, kemudian dengan polishing ya, pemolesan, penggerindaan, pemolesan, kemudian pencelupan pada larutan korosif, kemudian stopping reaction, jadi penghentian reaksi dengan dicelupkan, kalau itu untuk metalografi misalnya. Setelah itu diamati di bawah mikroskop. Itu adalah spektrometri dalam mikrografi ya. Jadi mikrografi itu adalah gambar mikro dari suatu struktur permukaan, struktur logam ya, struktur mikrologam atau paduannya ya. Jadi itu untuk sistem spektrometer. Jadi ini ya, jadi ada yang ditransmisikan, ada yang direfleksikan, kemudian ada yang dihamburkan. Ya. Jadi itu interaksi radiasi dengan permukaan sampel. Ya. Ini adalah alat-alat yang di lab ya, di spektrometrinya ini biasanya sampelnya ditaruh di sini. Dibuka kemudian di bawah di sini adalah tempat sampelnya, ini tempat pengolahannya ya. Jadi itu model spektroskopinya. Nah, aplikasi untuk ultraviolet, visible dan mendekati inframerah ya, ini yang diamati ini adalah bagaimana elektron yang punya energi itu ya, elektron energetik itu stimulat ya, bisa dikatakan dipompa ya, dipompa keluar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah kemudian setelah pemompaan dihentikan, dia akan terjadi deeksitasi. Nah dari deeksitasi nanti bisa mengeluarkan gelombang elektromagnetik ya. Jadi spektroskopi UV phase kemudian infrared ini ya, ini secara kuantitatif bisa untuk menentukan larutan atau ion-ion metal transisi di dalam lautan ya. Nah peralatan ini umumnya diaplikasikan, digunakan untuk mengukur molekul atau ion-ion anorganik ya, ion-ion anorganik atau ion-ion kompleks di dalam larutan. Nah, ini nanti bagi yang misalnya tertarik ke komposit misalnya ya, A dan B dicampur, kemudian mengetahui apakah masih ada ikatan-ikatan antara A dan B yang terjadi di interface antar muka, atau dia sistem ikatannya larut, jadi saling melarutkan begitu. Nanti di diagram fase akan kita lihat. Jadi solid, liquid, pasta, kemudian itu ditransmisikan, diteruskan, tapi ada juga yang direfleksikan. Jadi refleksi dan padatan, kemudian pasta. Ini bentuk datanya. Jadi yang garis vertikal itu biasanya absorbansi ya, serapannya, koefisien serapannya. Sekali lagi tergantung sistem spektroskopinya. Bisa juga dia transmisi ya, ditransmisikan. Nah kalau ditransmisikan berarti dia berarti dia kalau ditransmisikan sampelnya bisa bentuk yang transparan ya. Tapi kalau tidak transparan tentunya dia akan direfleksikan. Jadi ini antara lain data yang didapatkan dari thermal analyzer. Lanjut.
Di resolusi dan batas deteksi dikaitannya dengan dengan sistem pendeteksian. Jadi di sana ada misalnya ada SEM, ada TEM ya. Jadi ring detektornya ini terkait dengan ketelitian detektor nanti. Jadi ada XRF, ada RBS, ada MS ya. Jadi ada yang jenis-jenis yang bisa diukur ya. Ini Fourier transform infrared, ini spektrometer, biasanya untuk mengukur ikatan ya, ikatan antar atom. Ya. Kemudian kristal dalam kristal itu juga bisa bisa dilihat melalui identifikasi difusi diri. Kemudian reflektansi dari sudut-sudut yang variabel sudutnya. Jadi ini antara lain studi spektroskopi infrared itu untuk mengidentifikasi unsur-unsur, kemudian penentuan struktur molekular, penentuan purity, jadi kemurnian, studi kinetika reaksi, ya, atau studi molekul secara fundamental. Ya. Jadi ini daerahnya adalah daerah atom. Hukum Hooke ini saya kira terkait dengan vibrasi, frekuensi vibrasi. Ya. Jadi frekuensi vibrasi itu diberikan oleh persamaan sama dengan setengah mu C bagian FU kali pangkat setengah atau akar F per mu ya. Di mana F adalah konstanta kaya, sedangkan mu adalah massa terdistribusi dari suatu sistem, khususnya dua sistem ya. Nah, ini mode vibrasi yang kita bisa lihat di dalam slide atau deskripsi ini. Jadi yang ke atas itu namanya mode-nya adalah matching ya, stretching dinamis ya. Jadi stretching itu berarti ke atas ke bawah ya. Dari ikatan antara atom di sini. Jadi antara merah dengan yang ini adalah mekanismenya adalah mode atau ragam stretching. Ya. Jadi itu garisnya antara merah dengan grey itu tetap satu garis itu, cuma ke bawah dan ke atas itunya. Itu adalah simetri dari mode yang bergetar. Ya. Nah, kemudian yang B yang menarik ini, jadi yang B asimetri stretching mode. Jadi dua pasangan bola putih dan merah itu bisa saja stress, ya. Jadi stres pertama dan stres kedua, jadi stretching ya maksud saya. Jadi stretching pertama, stretching kedua. Nah, yang mode stretching pertama itu merah dan putih yang kecil itu dia akan saling berinteraksi. Tapi interaksinya simetri. Kalau ini ke bawah, yang satunya ke bawah. Tapi bandingkan nanti dengan yang asimetri, ya. Jadi yang satunya ke bawah, yang satunya nanti ke atas, seperti gambar yang paling bawah itu asymmetric stretching mode. Ya. Nah, kalau simetrik tadi, kalau yang bola yang putih satunya ke
ke bawah, maka bola yang lain satunya ke atas. Ya. Jadi ini kalau asimetri, jadi ini ke atas, ini ke bawah. Jadi kalau simetri, dua-duanya ke bawah atau dua-duanya ke atas. Nah ini mode vibrasi ini erat kaitannya dengan, karena dia vibrasi, dengan gelombang, panjang gelombang inframerah. Ya. Tapi kalau rotasi, itu kaitannya dengan panjang gelombang daerah ultraviolet. Jadi ini antara lain salah satu contoh ya. Jadi ini ada di bagian mana? Ini di bagian E ini adalah intensitas ya. Arbitrary unit, jadi sesatuan sembarang. Tapi bagian pada bagian atas tadi. Jadi ini ya mode vibrasi. Jadi ini vibrasi berarti dia daerahnya daerah inframerah. Ya. Stretching, bending berarti dia di bengkok. Ya. Di bengkok itu dia muter ke kiri ke kanan, tapi bukan ke atas ke bawah ini. Yang ke atas bawah, yang atas, yang tengah ini dia akan ke samping gitu. Kalau ini kan tidak, ini kan lurus atau ke depan atau ke belakang. Kalau ini tidak ya. Itu adalah ragam simetri bending, bengkok ya. Kemudian yang ketiga itu ragam stressing yang antisimetri. Kalau antisimetri ya tentunya yang satunya ke bawah, satunya ke atas. Model mode itu. Ini gambar ya, yang sumbu X itu adalah panjang gelombang, sumbu Y itu adalah intensitas ya. Jadi energi melawan intensitas. Nanti karena di situ yang sumbu ke kanan, yang sumbu X itu adalah bilangan gelombang yang menunjukkan energi. H sama ya E sama dengan H. Bagaimana hubungan? Kalau di situ ada energi di sumbu X-nya. Jadi kalau dia sepanjang sumbu X itu adalah energi, maka dia satuannya adalah satuan berapa? Bilangan dengan kata lain bilangan gelombang di situ, maka dia di situ termasuk mode bendingnya ya. Jadi nanti ada energi, di energi sekian, dia peristiwanya adalah misalnya terjadi peristiwa serapan. Nah, serapannya seperti apa? Nah, karakter serapan itu yang menentukan bagaimana sesungguhnya unsur-unsur di dalam molekul tersebut. Ini interaksinya dari ada transmisi, kemudian kena sampel, ya. Nah kemudian ada yang dibelokkan, ada yang difusikan. Ya. Kalau refleksi dia berarti belok, kalau difusi ada sebagian yang masuk ke dalam substrate-nya. Jadi ini pola Fourier transform infrared. Ya. Jadi yang diamati di dalam Fourier transform infrared, ya, bagaimana bentuknya, ya. Kemudian kira-kira apa aja yang bisa diukur. Ya. Jadi ini Fourier transform infrared. Jadi transformasi Fourier untuk sampel infrared. Jadi pemilihan teknik sampling FDR ya.
dalam kita mengamati menggunakan FTIR. Contohnya bagaimana keadaan fisik sampel, apakah bagaimana lingkungan sampel, informasi diperlukan, integritas sampel, ukuran sampel, kemudian waktu dan cost per sampelnya. Karena kalau di tempat lain menggunakan XRD dengan fasilitas atau time dengan fasilitas setingkat XRD, itu sudah meran dikatakan. Jadi ukuran sampel, waktu dan biaya per sampel. Nah ini penting khususnya bagi yang nantinya riset di bidang ini ya. Sebagaimana kami melakukan juga, misalnya kita menginginkan data struktur yang lebih mikro dibanding dengan jadi untuk ini ya, jadi kita ingin mengetahui strukturnya. Kalau dengan FTIR cost per sampel itu maksudnya untuk menekan biaya di dalam kita riset ya. Apa yang dikehendaki, apa yang diukur, kemudian menggunakan apa. Kalau ikatan kimia harus menggunakan FTIR atau UV, tapi kalau struktur kristal menggunakan XRD. Satu sampelnya berapa harganya? Nah itu untuk kaitannya dengan biaya riset yang di Indonesia itu masih berhitungkan sekali. Ya, seperti pengalaman saya sendiri pernah satu sampel dan itu belum tentu bagus. Kenapa begitu? Karena kita pada saat kita mengujikan, mengkarakterisasi sampel itu, kita tidak diizinkan untuk menunggui. Sehingga posisi mana yang diambil, posisi yang terbaik itu kadang operator tidak bisa melayani sejauh itu. Contoh di UI ya. Di UI itu satu sampel untuk menggunakan transmission electron microscope terkait dengan cost per sampel itu 1.950.000. Ya, dia memang menggunakan high resolution transmission electron microscope, HR10. Tapi ya itu tadi, ya. Kalau misalnya 10 sampel, udah berapa sendiri itu? 10 sampel, satu sampelnya 1.950.000. Itu untuk bisa mengetahui apakah dia kristalin, ya, apakah nanti dia kalau didifraksi akan menunjukkan fase kristal atau bukan. Kalau ukuran sampelnya besar, nggak mungkin dengan TEM ya, dengan alat yang lainnya. Ini gambarnya Raman spektroskopi, saya kira. Nah ini antara lain menggunakan Raman spektroskopi, prinsipnya tetap sama. Jadi ada source, untuk Raman itu source-nya adalah sumber gelombang elektromagnetik terklasifikasikan sebagai gelombang inframerah, dalam IR, menggunakan Raman ya. Nah, apa aja yang dipelajari? Yang dipelajari bisa komposisi kimia, struktur ikatan, ya, fase, kemudian dari lokalisasi, dari terlokalisir misalnya ya. Jadi misalnya ada difusi suatu atom, kemudian dia berhenti di situ, terlokalisir di situ, sehingga di situ tentunya lebih padat atau lebih rapat, dan density-nya akan tinggi. Kemudian ukurannya juga, ya kalau difusi tadi bisa menghasilkan difusi yang kontinu, nggak masalah. Tapi kalau diskontinu, kadang terjadi sumbatan gitu ya. Nah, kalau dia menyumbat, akhirnya dia tidak bisa cair, maka dia akan menumpuk atau dikatakan menggumpal. Nah, penggumpalan itulah yang disebut dengan agregasi. Memang ada agregasi yang menyebabkan dia tambah keras, sifat mekaniknya tambah bagus ya. Tapi ada yang mendegradasi juga ya. Jadi ini untuk Raman ya. Jadi terlokalize tadi seperti itu. Demikian juga ukuran. Jadi ukuran ion-ion dia kalau membentuk satu ikatan ionik itu berarti ukurannya berapa ya. Demikian juga tegangan di dalam atau mekanisme reaksi itu juga bisa ya, dari zat A menjadi ditambah B dia menjadi AB, satu di FTIR apa
proses reaksi, bagaimana proses reaksi dari bahan-bahan pembentuknya tadi. Nah, kemudian jenis sampelnya, tipe-tipe sampelnya bisa semikonduktor, bisa farmasi, industri farmasi, bisa polimer, bisa mineral. Nah, ini untuk yang spektroskopi Raman. Ya, ini kelemahannya mungkin ya, jadi tidak sensitif untuk di air ya. Kemudian kecil untuk preparasi sampel ya. Kemudian spektra kurang bagus dengan perubahan temperatur. Untuk sampel gelas itu juga kurang besar ya. Nah, kemudian resolusi ruang yang tinggi. Jadi ini keutamaan untuk Raman. Ini aplikasinya cukup banyak. Solid state ini yang terwakili di Raman spektroskopi, jadi solid state ya, padatan yang logam dan non logam itu tentunya yang padat sifatnya, yang solid state itu bisa dikaji dari katanya, bukan kimianya ya, ataupun elektrokimianya. Ini yang jenis-jenis interaksi radiasi dengan materi antara lain. Jadi fluorescence ini kan peristiwanya ya. Kemudian juga stok Raman, relief, nah nanti stok Raman. Jadi ini antara lain data yang didapatkan pada saat kita menggunakan Raman ya, spektroskopi Raman. Jadi sumbu X itu adalah bilangan gelombang, berarti bilangan gelombang itu sesuai dengan energi saya kira ya. Nah, jadi kalau plus minus berarti terkait dengan serapan atau pancaran. Bilangan gelombang mencerminkan energi karena dia kalau dikonversikan E sama dengan H nu, nu-nya adalah C per lambda. Nah, per lambda itulah, seper lambda itulah, satunya sentimeter pangkat min 1, seper lambda itulah yang nantinya menunjukkan bahwa dia adalah kaitannya dengan energi ya. HC per lambda. Ini adalah contoh-contoh untuk spektrum untuk sikloheksin. Kemudian ekstasi Raman. Ini nanti dipelajari di spektroskopi saya kira ya. Nah, kemudian itu tadi adalah sistem optiknya. Ada yang kedua itu adalah karakterisasi terkait dengan sifat termal ya. Analisis termal. Ini ada paling nggak di sini ada 4 kategori. Yang pertama adalah differential scanning calorimetry, berarti ini kalorimetri dari energi, ukur energi. Ya. Diferensial berarti delta energi di DT gitu ya. The differential thermal analyzer, kalau dia scanning calorimeter ini thermal analyzer. Jadi kalau di sana energi, kalau di sini nanti untuk DTA itu juga energi kaitannya dengan thermal. Jadi sumbu X biasanya terkait dengan terkait dengan temperatur, sumbu Y-nya terkait dengan reaksi termalnya, apakah dia endoterm atau exotherm. Nah, beberapa thermal analyzer tadi, yang ini adalah DSC, DTA ya. Kalau DSC atau DTA ini biasanya digunakan untuk mengetahui dekomposisi
kemudian berapa entalpi ya, energi yang dilepas atau diserap, berarti eksoterm atau endoterm. Nah, nanti menentukan berapa entalpinya, delta H ya. Kemudian TGA, thermal gravimetry analyzer, ini adalah apa? Perubahan massa ya akibat adanya panas pada sampel. Jadi kalau sampel dipanaskan, TGA-nya itu apakah berkurang massanya atau bertambah. Nah, berkurang dan bertambahnya massa ditandai dengan kurva apakah dia naik atau turun. Kalau kurvanya turun dari TGA ya, berarti delta M-nya perubahan massanya negatif. Karena delta M-nya negatif berarti dikatakan penurunan massa. Sebaliknya, kalau pada saat misalnya oksidasi, karena dia bereaksi dengan oksigen, kemudian metal itu tumbuh oksidanya, ya, misalnya Al, kemudian dia ditaruh di TGA, kemudian dialiri udara, kemudian langsung bereaksi membentuk Al2O3 yang pasif, yang sangat anti korosi atau ya dengan oksida alumina, itu maka dia terjadi pasifasi di sana. Ya. Nah, ada pasifasi, bagaimana penambahan massa delta M per satuan luas terhadap waktu. Dan yang keempat itu DMA, Dynamic Mechanical Analysis. Jadi ini biasanya metode kerjanya dia dipanaskan, kemudian diamati bagaimanakah dinamik mekaniknya. Jadi pada saat dikasih tegangan ya dinamis dengan loading yang diberikan nanti seperti apa, misalnya dilatasi ya, misalnya crack ya, retak seperti apa, atau cacat-cacat yang lain yang pernah kita pelajari juga, yaitu cacat padatan baik titik, garis maupun bidang. Ini ya thermal analysis. Kalau untuk metal yang dekat itu ya misalnya korosi yang TGA ini, TGA thermogravimetry analysis. Ya. Jadi itu pada saat ada sampel kemudian dialiri gas, ya, bisa udara luar, bisa nitrogen, bisa oksigen murni, nah, kemudian dipanaskan, dipanaskan, heating. Ya, pada temperatur tertentu, setelah itu setelah di-heating, kemudian didinginkan pelan-pelan misalnya. Nah, selama heating tadi, bagaimana respon delta MA dan M per A terhadap temperatur? Itu adalah kurva TGA. Ya. Nah, kalau terjadi pertambahan, bisa jadi timbul oksida di sana, ada oksidanya. Ya. Misalnya dari Al dan Mg, ada L2O3 atau MgO. Nah, kalau 2L saja, masanya ya 2 kali massa Al. Tapi kalau 2 L2O3, nanti 2 kali 2 massa Al dan ditambah 2 kali 3 massa atom O ya, L2O3. Jadi 3O. Nah, berarti dia karena ketambahan reaksi antara metal dengan oksigen, maka dia akan bertambah massanya. Penambahan massa berarti. Ini pengukuran sifat-sifat fisik oleh analisis thermal ya. Sifat fisiknya ini antara adalah massa, temperatur, entalpi ya tadi. Kemudian turunannya ini adalah termogravimetri ya. Kemudian gas yang masuk ya analisa. Kemudian analisa thermal differential thermal analyzer, differential scanning calorimeter. DTA sama DSC ini hampir mirip ya. Hampir mirip itu maksudnya ya diferensial semua. Yang satu itu energi, yang satu tentunya dia differential thermal analyzer ya. Scanning DT per DT besar per DT kecil. Yang lain adalah maju ya.
aplikasinya. Salah satu aplikasi di dalam thermal analyzer menggunakan DTA atau DSC untuk metal dan paduannya itu bisa menggunakan misalnya ini transisi gelas. Ya, di awal kita sudah mencoba melihat dari video tentang industri gelas metalik. Ya. Nah itu yang dipelajari transisi gelas di sana. Jadi titik transisi di mana struktur gelas itu terbentuk atau berada. Ya. Itu ada gelas transition. Jadi dari struktur kristal menjadi struktur gelas, dari struktur yang teratur menjadi struktur yang tidak teratur. Nah ini biasanya tempat sampelnya itu disebut dengan pans ya. Kalau sehari-hari ya kira-kira piring itulah. Jadi sampel ditaruh di pan itu, di tempat manggang gitu ya. Setelah itu di press, ditutup, kemudian dilakukan pengujian ya. Jadi untuk material, untuk aluminium saya digunakan ya setting temperaturnya jangan sampai melebihi 650. Kalau melebihi itu ya 700 misalnya, pansnya akan meleleh. Nah sebelum meleleh hendaknya di stop, ya, dihentikan pada temperatur berapa itu. Ini tadi metode analisa thermal menggunakan TGA biasanya untuk oksidasi ya, atau reaksi-reaksi kimia yang lain yang dia melibatkan redox reaction, jadi reaksi redox. Apakah dia reduksi atau dia oksidasi. Differential thermal analyzer. Nah, dua yang di tengah ini ya, DTA dan DSC ini, karena dia sumbu mendatar adalah temperatur, sumbu vertikal itu adalah energi, maka dia menyerap atau melepas, maka karakter ini penting terkait nanti dengan heat treatment, perlakuan panas. Ya, sehingga hingga detik ini untuk karakterisasi itu kalau bisa diurutkan ya. Pertama terkait dengan sintesis material pada saat material dicampur ya. Dia tidak mungkin tidak akan menghasilkan sifat baru kalau tidak di treatment. Nah begitu di treatment dia dikasih heat treatment, diberi perilaku panas, nah dipanaskan atau didinginkan, maka struktur yang di dalamnya itu akan bisa berubah. Perubahan struktur itu akan mempengaruhi sifat atau kinerja satu material. Nah, oleh karena itu kalau boleh disistematisasikan, setelah bahan jadi, kemudian mau dicampur, mau disintesis, sebaiknya diperiksa dengan peralatan analisis thermal. Normalnya DTA atau DSC ya, DTA TGA atau DSC TGA. Nah kalau dua data itu match, dua data itu bagus, hasilnya itu satu dengan yang lain bisa saling menguatkan. Contoh dalam satu reaksi metal dengan metal, dia ternyata bergabung membentuk metal baru misalnya, ya, dengan metode pelelehan itu. Nah, untuk mengetahui leleh di temperatur berapa, maka itu langkah awal harus dikarakterisasi, dicoba dengan menggunakan thermal analyzer. Apakah itu kombinasi DTA-TG atau DSC-TGA. Ya, terserah di alatnya itu speknya seperti apa. Nah, setelah itu nanti dianalisis. Oh iya, terjadi dekomposisi pada 400. Karena ada apa? Karena pada 400 ini ada peak serapan, ada puncak serapan atau puncak pelepasan. Mana yang ekso, mana yang indo, terserah dari nanti datanya seperti apa. Nah, setelah tahu bahwa ini terjadi sesuatu reaksi pada temperatur 400, kalau kita belum tahu, nah di temperatur 400 itu yang harus dicermati, ada apa dia, gitu.
Jadi ada apa dengan temperatur 400? Oh, ternyata ini terjadi perubahan fasa. Kalau perubahan fasa terjadi di 400, maka kita saat kita melakukan heat treatment, hati-hati jangan sampai lewat dari titik transformasi itu. Tapi sebaliknya, kalau kita inginkan melewati temperatur itu supaya terjadi fase lain dengan sifat yang lebih baik, ya kita naikkan. Tapi dasarnya pada hasil analisis thermal. Nah, ini termografimetri, jadi ini harus berada di atas meja, tentunya mejanya anti getar, ya, karena ini terdapat balancing. Jadi yang tempat nanti di pan tadi, tempat sampel, nanti ada di situ neraca. Kalau vibrasi terus, maka datanya akan tidak baik. Ya. Jadi itu gunanya thermal analyzer. Jadi untuk mengetahui bagaimana perlakuan panas seandainya dipergunakan untuk meningkatkan kinerja suatu logam atau paduannya. Kalau TGA ini untuk sifat oksidasi, korosi oksidasi itu bisa diamati di TGA, baik kondisi basah maupun kondisi kering. Ya. Ini contoh dari data kalsium oksalat ya. Jadi ini ada jadi turun, kemudian turun dengan slope yang tentunya agak berbeda ya. 1 dengan 2, 2 dengan 3 ya. Jadi maksud slope ini ya, turunnya. Jadi ini turun, ini slope-nya ini agak landai gitu ya, tapi ini curam. Nah, ini yang menunjukkan nanti ini terjadi perubahan. Kalau ini TGA terjadi penurunan massa ya, sampai temperatur 800. Ya. Sementara yang bagian kiri itu adalah persen berat. Ya. Jadi makin lama makin berkurang ininya. Ya, ini dari sini ke sini ini makin berkurang. Nah, karena dia makin berkurang berarti terjadi pengurangan massa. Ya. Yang DTA-nya saya kira jadi ini adalah gas yang dialirkan ke sampel, kemudian dari yang dialirkan ke sampel itu nanti di dalamnya itu ada sistem yang ini saya nggak dibukakan ya, itu sistem microbalancing. Ini data dari Mas ya, data Mas untuk ini apa ini, heat flow. Berarti heat flow ini bisa thermal analyzer, bisa DTA atau scanning calorimeter atau DSC. Ya. Ini DSC yang tadi DTA. Ini data DSC-nya. Jadi ini ada yang ke atas ya, kecil, kemudian ini ke bawah, kemudian ini balik ke atas. Jadi kalau ke mana? Ke atas, dari itu endo itu up ya. Jadi aliran panas endoterm itu kalau ke atas, jadi kalau positif. Jadi ini endoterm, yang ini eksterm. Ini melepas, ini menerima kalor dari sistem. Ini transisi kelas tadi. Ini TG DTA, jadi ini sudah jadi satu antara TGA dan DTA.
Sebagai contoh kalsium oksalat, ya, ini mempunyai beberapa peaks gitu. Jadi yang kalau kita lihat terjadi mungkin pergeseran ya. Yang ini agak ke kiri, ini agak ke kanan, makin ke kanan. Jadi ini sudah jelas dari sisi transformasi fasa, ya. Fasanya ini berubah. Tentunya dari sini, yang ini tadi adalah ini Indo, ini EXO, ini Indo, ini EXO, Indo. Ini gambar yang atasnya, saya kira kalau hanya dilihat juga fungsinya tidak begitu banyak, tapi kalau ikut bisa mengoperasikan itu baru kelihatan ya. Baik, jadi ini yang terpenting untuk untuk analisa thermal ya. Untuk analisa thermal itu dilakukan pada saat kita nanti akan menentukan heat treatment. Heat treatment yang sesuai itu kira-kira apa? Mungkin untuk thermal analyzer saya cukupkan. Ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelum lanjut? Jadi silakan ditulis, ada pertanyaan sebagai bahan. Insya Allah minggu depan kita akan kuis ya. Sebagian untuk kuis, sebagian untuk kuliah. Jadi pertanyaannya adalah, di dalam karakterisasi logam dan paduannya, sebutkan fungsi dari jenis-jenis peralatan thermal analyzer tersebut. Ya, jadi misalnya DSC, DTA, TGA, dia fungsinya untuk apa? Kalau dikaitkan dengan sintesis atau karakterisasi material untuk meningkatkan kinerja satu material. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke karakterisasi menggunakan mikroskop elektron. Ya. Baik, ini adalah saya akan jelaskan sedikit nanti tentang mikroskop elektron, ya. Jadi salah satu peralatan untuk mengidentifikasi struktur mikro itu adalah mikroskop elektron, ya. Jadi nanti ada ketidakhomogenan unsur kimia, distribusi fase,
kemudian butir dan batas butir ya, kemudian interface, ada presipitat, ada pan di antara interface, itu ada dislokasi dan lain-lain ya, dan seterusnya. Itu bisa dideteksi dengan menggunakan mikroskop elektron, termasuk di dalamnya cacat kristal ya. Nah, kemudian ini sebagai contoh ya, sebagai contoh, kemudian ini adalah mikroskop elektron transmisi ya. Kalau transmisi berarti ada yang ditransmisikan. Nah, berkas elektron yang ditransmisikan inilah nanti ditangkap oleh detektor. Nah, penangkapan ini nanti bisa dianalisis apa elemen yang terkandung di dalamnya. Ini untuk mikroskop elektron. Nah, apabila di detektor diletakkan di sekitarnya, tidak di bawah sampel yang mana sampel itu transparan, kemudian berkas elektron ditransmisikan, maka ini disebut dengan scanning elektron mikroskop. Ya. Nah, scanning elektron mikroskop ini biasanya untuk mengamati morfologi struktur mikro dari sampel, baik logam maupun unsur-unsur selain logam. Ini TEM ya. Jadi TEM ini yang saya kira yang dipergunakan untuk banyak hal ya. Morfologi, ukuran grain bisa, batas butir bisa, ukuran butir, batas butir, interface, kemudian fase sekunder, distribusi unsur, defect, maupun defect lainnya. Kemudian struktur kristal ya, itu juga bisa digunakan dengan memanfaatkan selected area electron diffraction. Jadi difraksi elektron dari area yang terpilih itu bisa menggunakan TEM. Jadi ini sebagai pengantar apa itu TEM, jadi TEM, atau kalau dikombinasi dengan SEM jadi STEM, Scanning Transmission Electron Microscope. Jadi bekerjanya adalah elektron gun yang dilepaskan kemudian ditangkap oleh lensa kondenser. Dari lensa kondenser ini diarahkan sampai ke spesimen ya. Nah, kemudian dari spesimen ini bisa diteruskan kantung TEM atau direfleksikan, dihamburkan kalau itu menggunakan konsepnya SEM. Ya. Nah, apa yang bisa dikerjakan dengan TEM ini ya? Imaging, jadi pencitraan dari gambar morfologi struktur mikro suatu bahan ya. Baik metal, non metal ya, komposit, jadi imaging and diffraction imaging ya, kemudian difraksi dan kontras fase, kemudian difraksi elektron menggunakan selected area electron diffraction SAED, kemudian difraksi dari elektron berkas elektron konvergen. Kemudian bisa juga dipergunakan untuk mengamati atau menganalisis unsur-unsur yang ada yang dalam digabung ke elektron dispersive spektroskopi. Itu untuk analisis unsur, tapi tetap yang keluar adalah X-ray karakteristik yang mencerminkan elemen-elemen apa yang ada di dalamnya. Ya. Ini adalah barangnya untuk mikroskop elektron. Kebetulan ini adalah jenis transmission. Ya. Jadi jenis transmission. Kalau di tes yang
pernah saya lakukan atau dari jasa pengujian, kadang elektron gun yang di atas itu, ya, dari kolom di berkas elektronnya itu ada elektron gun di atas, ya, dengan tegangan tinggi itu bisa menghasilkan elektron yang dipercepat, ya, kemudian ke sampel, ya, dari sampel nanti bisa direfleksikan seperti sistemnya adalah scanning, dan bisa ditransmisikan kalau dia transmisi. Nah, untuk yang ini itu ada transmisi, itu ada di bawah ini. Ini adalah tempat jatuhnya gambar, ya. Jadi sampelnya di sini. Ini sampel holder, ya. Jadi ditarik, kemudian dimasukkan ke sampel holder, spesimen terus dimasukkan ke dalam tempat spesimennya. Ini analogi kalau dia time dengan lampu gitu, ya, center. Jadi ini hampir sama. Jadi dari kalau di optik, sistem optik sumbernya adalah sumber cahaya. Kalau di mikroskop elektron sumbernya adalah elektron yang dipercepat, ya, elektron gun, elektron ditembakkan, gitu. Ya. Cuman di dalam sistem pencerminan atau pemfokusan, ya, berkas elektron itu dibuat sejajar, ya. Ini dibuat sejajar, sementara untuk cahaya juga dibuat sejajar. Jadi ada berkas yang diteruskan, kemudian ini dari lensa dari lensa kondenser ini ke spesimen, kemudian kalau ini transmission elektron mikroskop, dia diteruskan untuk sejajar tapi spesimennya transparan. Ini perbandingannya kira-kira yang kiri itu adalah mikroskop optik, yang sumbernya adalah cahaya, sementara yang sebelah kanan itu adalah mikroskop elektron, yang sumbernya adalah elektron gun, ya, dari high voltage yang digunakan di dalam sistem mikroskop elektron ini. Ya, jadi ini lensa kondensernya, ini berupa atau disebut juga lensa kondenser di sini adalah lensa elektromagnetik. Jadi dengan menggunakan hukum pembelokan, ya, mestinya elektronnya ke sini. Tapi karena elektron ke sini, di sini berarti supaya dia tidak nabrak ini, maka di sini dikasih medan, di mana medannya adalah medan yang negatif, sehingga negatif ini ditolak, ya. Jadi kalau di sini medannya ke arah sana, ini plus, ini min, ya, atau sebaliknya, karena ini elektron, ini ada min, maka dia akan ditolak. Ini ada elektron, di sini ada min, ditolak. Nah, tolakan-tolakan ini akhirnya dia terkumpul bentuk berkas elektron yang sejajar sebelum sampai ke spesimen. Ya. Jadi tadi karena transmisi, ini tadi layar yang di bawah itu adalah layar pembentukan bayangan. Setelah melalui spesimen, supaya spesimen bisa diamati, itu menggunakan spesimen yang sangat tipis, ya, mendekati transparan, sehingga nanti bisa diamati struktur mikronya. Jadi ada sistem vakum. Kalau di mikroskop optik yang sumbernya adalah cahaya, dia tidak menggunakan sistem vakum, ya. Hanya lensa, ada lensa objektif, ada lensa okuler, ya. Ini perbedaan yang sangat mencolok, ya. Ini sumber bekas elektron ini bagaimana filamen-filamen yang ini untuk menghasilkan elektron yang dipercepat setelah dihubungkan dengan tegangan tinggi. Itu adalah bentuk elektron source-nya, ya. Ini lensa, jadi pemfokusan
untuk mikroskop elektron. Kondenser dengan menggunakan kaidah hukum fisika, yaitu muatan yang bergerak di dalam medan. Ya. Jadi di sini ini ada lensa kondenser, ini ada condenser lens, subjective lens, ini kan dekat spesimen, ya. Intermediate lens. Nah, sistemnya ini sistem elektromagnetik yang digunakan, karena yang dihadapi adalah elektron. Dan kalau elektron supaya nggak numpuk, maka arah elektron itu dikasih yang muatan negatif, ya, dikasih anoda, ya. Nah, maka dia akan ditolak, nanti dia lari ke sini, ditolak sini. Nah, karena ditolak sini, ditolak situ, pinggir-pinggirnya nolak, maka dia akan berada di tengah-tengah. Itu yang diharapkan, ya. Mengapa elektron? Karena resolusinya lebih tinggi dibanding mikroskop optik. Itu bisa dilihat dari berapa panjang gelombang yang digunakan. Jadi ini sebagai pembanding saja. Ini adalah cahaya, ya. Kemudian panjang gelombang 400 nanometer. Kalau di sini panjang gelombangnya 0,0025 nanometer. Sehingga yang diukur tentunya lebih kecil, jauh lebih kecil dibanding dengan kalau dia menggunakan sumber cahaya. Untuk optik tentunya resolusi sangat terbatas, perbesaran pun maksimal 10.000 kali, ya, atau puluh ribuan kali. Tapi kalau dalam mikroskop elektron bisa ratusan ribu kali untuk perbesarannya. Nah, dengan demikian yang dengan mikroskop elektron yang yang diamati itu lebih kecil, ya. Makanya ukuran nanometer pun bisa diamati menggunakan mikroskop elektron ini. Nah, ini yang penting di dalam mikroskop elektron itu apa interaksi yang terjadi. Ya. Apa interaksi yang terjadi antara elektron yang datang dari atas, dari elektron gun, ya, ini elektron beam incident, jadi berkas datang, dia menumbuk di satu sampel. Kalau dia prinsip dari STEM, scanning, tunneling, transmission electron microscope, maka kalau ini dibuat transparan, ada berkas yang diteruskan. Nah, berkas yang ditransmisikan inilah, ya, yang membentuk bayangan, ya. Nah, kemudian kalau ada hamburan elektron inelastik, ya, maka dia bisa nanti, kalau dengan fasilitas-fasilitas yang ada, ELS tadi, Electron Energy Loss System ini, kemudian SID, Selected Area Electron Diffraction, maka nanti ini akan bisa kita dimanfaatkan untuk difraksi elektron, berarti akan tahu strukturnya, ya. Ini adalah secara elastis. Kalau secara inelastis, ini ada ELS berapa pengurangan yang dialami oleh elektron, perubahan kecepatan tentunya akibat berinteraksi dengan sampel atau spesimen. Nah, interaksi-interaksi inilah akhirnya di dalam fasilitas mikroskop elektron itu bisa dibuat untuk analisis elemental, dan analisis struktur kristal menggunakan difraksi elektron, ya. Menggunakan kehilangan energi elektron juga bisa, ya. Jadi ini. Nah, interaksi inilah prinsip dasar dari scanning maupun transmission elektron mikroskop. Jadi ada bright field, ada dark field, itu adalah kualitas gambar yang dihasilkan, ya. Ini adalah tempat sampelnya. Jadi ada grid ini, jaring-jaring ini, ya.
Nah, dari jaring-jaring itu nanti sampel akan jatuh. Jadi biasanya makanya ukurannya agak besar supaya bisa nyangkut ke sini. Dan nanti dari ukuran besar itu ada satu bagian ya atau daerah yang dia kondisinya transparan. Nah, karena dia transparan, maka nanti bisa diikuti bagaimana struktur di dalam material transparan itu. Ya. Ini preparasinya memang kalau tadi saya sempat singgung bahwa sampel atau pengamatan menggunakan TEM ini biayanya cukup tinggi. Satu sampel yang pernah saya lakukan di UI itu 1.950.000 satu sampel. Apalagi kalau yang diinginkan adalah tampang lintang, ya, penampang lintang cross section dari satu sampel ya. Ingin tahu bagaimana struktur di interface ya, misalnya antara green satu dengan green yang lain itu bagaimana. Maka ini langkah-langkah yang harus ditempuh ya. Mulai dari pemotongan dengan gerinda ultrasonik ya, kemudian dengan menggerinda permukaannya jadi double gitu ininya ya. Mungkin nanti silakan dilihat atau dicari sumber, mungkin di YouTube insya Allah ada. Ketik aja preparation of TM sample ya, TM specimen. Jadi preparasi spesimen untuk pengamatan menggunakan TM spesimen atau TM sample ya, sampel. Nanti coba bagaimana. Ini saya nggak bisa membuat yang bergerak gitu ya. Jadi mungkin nanti dibantu dengan video sebagaimana awal-awal industri logam untuk gamelan sampai dengan industri baja itu ada videonya. Ya. Nah ini termasuk tahap-tahap preparasinya. Ya, ini satu sampel seperti ini dan siap untuk diamati di bawah mikroskop elektron transmisi. Ini paling tidak bisa mingguan ya. Saya pernah pertama-tama itu satu sampel itu selesai sampai menghasilkan satu tempat spesimen yang transparan itu 2 minggu ya. Karena memang harus sabar di dalam preparasi ini karena sekali lagi tidak mudah ya. Jadi ini untuk preparasi sampelnya. Nah ini sampel holdernya. Kalau kita lihat ke belakang tadi ini adalah tempat sampel ini ditaruh di sampel holder yang letaknya di sini kalau di mikroskop elektron ya. Ini ya. Di sini nih. Oh, bukan di sini ya. Ini ditarik. Nanti dia akan ditarik kalau dikeluarkan seperti ini bentuknya. Jadi ini pegangannya, sampelnya ditaruh di sini kemudian dimasukkan. Kadang di tengah, ada yang di sini ya. Nah, itu adalah pemegang spesimen yang akan dimasukkan ke dalam mikroskop elektron. Nah, ini diperbesar lagi ya. Jadi ini memang dari sisi perlengkapannya cukup mahal ini ya. Ini pembentukan bayangan. Jadi kalau di dalam ini bisa dibandingkan nanti kalau dia di mikroskop optik dan kalau dia di mikroskop elektron. Yang jelas kalau dalam mikroskop elektron berarti kontras satu bayangan itu dibentuk oleh elektron-elektron yang diterima oleh detektor ya. Nanti itu yang diubah dari analog ke digital.
Ini bright field, dark field, ya, di dalam karbon. Jadi ini yang dimaksud dengan green boundary. Jadi kalau sampai didapat transparan, ya, transparan sampelnya, maka ini akan kelihatan. Ini adalah batas butir. Kalau ini menggunakan resolusi tinggi, ini nanti ada garis-garisnya. Garis-garis di dalam butir yang itu merupakan orientasi dari bidang kristalnya. Apakah dia ke 110, apakah dia ke 001, gitu ya. Itu bisa dilihat dari polanya, ya. Dari pola dari tiap-tiap green itu. Nah, ini antara lain menggunakan resolusi tinggi. Ini bisa dilihat ini ya, seperti ini, garis-garis ini. Ini adalah bidang-bidang kristal, ya. Bidang-bidang kristal. Ini bidang-bidang kristal juga, gitu. Ya. Nah, ini kalau di difraksi elektron tadi, polanya dia bisa seperti ini. Ini kalau dia kristal tunggal. Ini secara kristalografi, bagaimana Giesi resiprok itu ada. Ya. Ini juga pola difraksi untuk kristal tunggal. Ini saya kira resiprok, 2 dimensi, 3 dimensi, vektor Giesi. Ya. Ini sudah mendapatkan ini zat padat. Baru kemarin dijelaskan materi ini, Pak. Ya, ini Brevis lattice, ya. Biasanya menggunakan Brillouin zone, ya. Jadi ini UVW, U itu arahnya, ABC itu adalah parameter Giesinya, ya. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan, silakan nanti dicari di video lewat YouTube atau apa itu Rajesh Prasad, ya. Jadi Rajesh Prasad itu dari India, itu bagus penjelasannya, ya. Nah, ini vektor Giesi resiprok. Ini Ewald sphere, bola Ewald. Ya. Bagaimana difraksi itu jadi, ya. Jadi dari Ewald sphere ini nanti ya biasanya kalau kita mengujikan, nanti kita akan dapat data-data itu, ya kita karena tidak kaitan langsung dengan alat, ya biasanya kita tahu harus bertanya apa yang ingin dicari. Biasanya kalau yang di S1 dengan TEM itu biasanya mau mengukur bahwa partikelnya adalah nano, biasanya untuk sintesis nano material. Ya. Nah, kalau optik ya sulit karena resolusinya rendah, ya. Nah, dengan TEM ini akan lebih bagus, ya. Apalagi kalau dia serbuk yang non magnetik, itu bagus dilihat di bawah TEM, cuman sekali lagi mahal, ya. Nah, ini tadi dari resiprok. Jadi untuk mengetahui kalau dia menggunakan TEM, yang atas itu untuk kristal yang tunggal. Kristal tunggal itu ambil dari gambar struktur mikro tadi, itu satu butir itu disebut dengan satu kristal, ya, karena dia mempunyai orientasi hanya satu aja. Nah, kalau di difraksi elektron, maka dia akan seperti ini hasilnya, berkasnya. Sementara yang bawah, yang banyak lingkaran, itu menunjukkan adanya sampel yang polikristal, ya. Kalau polikristal itu terdiri dari lingkaran-lingkaran dengan jari-jari yang cukup banyak. Kalau di sini berarti ada berapa ini? Ada 4 kira-kira, ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 bidang kristal ini. Nah, ini yang lembut sebenarnya ada juga. Jadi, tapi yang paling kelihatan ini 4. Ini kelima, ya. Jadi itu untuk pola difraksi difraksi elektron.
di dalam mikroskop elektron. Jadi SAED itu adalah Selected Area Electron Diffraction, jadi difraksi elektron pada daerah yang dipilih. Nah, sehingga gambar-gambar ini tadi, ini tentunya sesuai dengan daerah yang dipilih. Ya. Kalau misalnya satu gambar ini dianggap dia daerah yang terpilih, ya ini pola ini mewakili apa yang ada di kubik ini. Gitu. Tapi sebaliknya, kalau dia hanya satu green misalnya, maka ini yang akan terlihat. Ya. Ya, jadi ini antara lain pola difraksi single kristal tunggal untuk besi BCC. Ini adalah polikristal. Untuk thin film palladium silikon ya. Ini. Sementara yang C ini adalah amorphous PD2Si. Ya. Palladium silikat. Jadi diffuse, halo, ini adalah ciri-ciri amorphous struktur. Kalau ini adalah polikristal, kalau ini kristal tunggal. Jadi ini ya. Ini untuk mengetahui, oh ini nanti bisa nano misalnya. Nah itu kita bisa menggunakan ini. Nah, yang dulu untuk kristalografi pernah untuk menentukan, saya kira di struktur padatan ya, struktur padatan pada saat membahas masalah difraksi sinar X ya, di bab akhir yang minggu lalu itu ada FCC, BCC dan simple kubik mempunyai bidang-bidang yang berbeda. Ini antara lain rumusan matematiknya. Jadi FHKL adalah faktor struktur ya. Fn adalah faktor hamburan atom, dia sebanding dengan Z, jumlah elektron dalam atom, kemudian eksponensial 2pi HO KV LW. HKL ini adalah bidang kristalnya, UVW ini adalah arah kristalnya. Ya. Jadi itu. Nah, secara keseluruhan ini disebut dengan faktor struktur. Ya. Fn ini sesuai biasanya dengan FA atau hamburan atom menjadi elektron, berarti hamburan oleh elektron di dalam atom tersebut. Ya. Nah, inilah yang mencirikan nanti struktur kristal. Karena struktur kristal ada posisi, ya, ada bidang HKL. Nah, ini UVW ini adalah dikatakan juga sebagai posisi atom dalam kristal. Yang kemarin kita tahu berapa? Untuk BCC itu adalah setengah 0,00. Sementara FCC 0,00, kemudian setengah 0, setengah 0, setengah. Ada 4 posisi atom. Ya. Bersama dengan di difraksi sinar X. Ini cara pengindeksannya, ini ada caranya, langkah-langkahnya ya. Bagaimana untuk menentukan bahwa ini bidang berapa gitu ya. Nah, seperti ini. Ini menggunakan kisi resiprok tadi, kisi balik. Ini contoh teknik untuk menentukan ya pada difraksi elektron untuk menentukan struktur kristalnya. Baik, jadi ini antara lain karakterisasi struktur mikro menggunakan mikroskop elektron. Ya. Pertanyaan yang bisa diangkat sebagai panduan mempelajari ini adalah apa perbedaan antara mikroskop optik dan mikroskop elektron? Ya. Mengapa
harus menggunakan mikroskop elektron, atau kapan mikroskop elektron digunakan untuk mengkarakterisasi logam dan paduannya. Jadi itu pertanyaan dasar. Terus bagaimana pembentukan bayangan di dalam mikroskop elektron? Apa perbedaan sistem pemfokusan kalau itu mikroskop antara mikroskop optik dan mikroskop elektron? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan sebagai pemandu untuk memahami bagaimana prinsip kerja mikroskop elektron. Jadi sekali lagi saya ulangi, di dalam metal dan paduannya, dalam logam dan paduannya, maka karakterisasi yang terpenting itu kalau kita urutkan, yang pertama adalah thermal analyzer. Jadi karakter thermal dari metal dan paduannya seperti apa dia. Ya, itu yang pertama. Karakter thermal bisa ditentukan menggunakan DSC. Di DSC itu diinterpretasikan peak-peaknya. Nah, peak-peak itu apa dia? Apakah itu fase baru? Apakah pembentukan fase antar metalik? Ya? Atau apakah terjadi oksidasi atau reduksi? Jadi itu yang perlu dipertanyakan dengan thermal analysis itu. Ya, mungkin oksidasi, penambahan berat, pengurangan berat, berarti pakai TGA. Nah, gunanya mengetahui karakter thermal, itu selanjutnya nanti digunakan untuk heat treatment. Jadi perlakuan panas. Ya. Kenapa dipanaskan pada temperatur ini? Kok tidak temperatur itu? Itu biasanya di satu riset, ya, itu variasi temperatur 600, 700, 800. Kenapa dipilih 600? Kenapa dihentikan sampai 800? Nah, itu kalau kita nggak punya data karakter thermal dari logam atau paduannya itu, ya kita namanya gambling nanti ya. Jadi kita tidak seperti itu mestinya. Tapi harusnya seperti apa? Ya harusnya alasan mengapa temperatur itu kita punya data karakter thermalnya. Ya. Nah, setelah selesai karakter thermal diproses, maka nanti dikarakterisasi misalnya sifat strukturnya, struktur kristalnya, itu kaitannya nanti dengan fase. Jadi kalau kita nanti ke depan setelah ini kita akan bahas diagram fase dan transformasi fase. Fase berbeda akan mempunyai sifat yang berbeda pula. Nah, sehingga penguasaan terhadap pengetahuan tentang fase dan identifikasinya itu menjadi sesuatu yang penting. Ya. Fase bisa ditempuh karena fase struktur mikro itu sangat bergantung pada parameter proses. Apa parameter proses? Parameter proses antara lain adalah temperatur, waktu, tekanan. Kalau dia tekanan yang sama berarti tinggal parameter waktu dan temperatur. Temperatur sama, kemudian dipanaskan, ditahan selama 1 jam, 2 jam, 3 jam, sifatnya akan berbeda. Ya. Dengan temperatur yang berbeda dengan waktu yang sama. Nah, variasi T kecil waktu dan T besar temperatur itu akan mempengaruhi juga kinerjanya. Ya. Nah, pengaruh kinerja ini tentunya bisa dikatakan akibat adanya perbedaan struktur. Ya, perbedaan struktur, ada difusi di sana, ya. Kemudian ada migrasi, dislokasi. Dislokasi yang bergerak, yang berakhir pada batas butir, itu bisa menjadikan ukuran butir itu mengecil ataupun membesar. Kalau membesar berarti dia ulet, kalau mengecil dia akan keras. Dan itu bisa diamati. Ya. Jadi itu gunanya thermal analyzer. Kemudian yang kedua difraksi untuk menentukan fasa. Kemudian yang ketiga itu mikroskop elektron. Ya, sebelum mikroskop elektron mestinya mikroskop optik. Jadi perbedaannya tadi atau perbandingannya sudah disampaikan juga. Tadi bagaimana mikroskop optik, bagaimana mikroskop elektron, kelebihan dan keunggulannya. Ya. Jadi itu
yang penting untuk diketahui, ya. Nah, kemudian tadi karena cost-nya juga tinggi, tingkat kesulitan preparasi juga tinggi, jadi tidak serta-merta setiap setiap penelitian atau tugas akhir misalnya harus menggunakan TEM, tidak perlu. Ya, tergantung dari sifat yang ingin di karakterisasi atau ingin diketahui. Ya. Kalau sifat makro seperti tensile strength, nah itu saya kira tidak perlu sampai ke mikroskop elektron. Kecuali kalau struktur sampai atomik, sampai ke cacat kristal, ke dislokasi, nah itu perlu adanya pengamatan menggunakan mikroskop elektron. Ya. Oke, ini saya kira untuk materi materi mikroskop elektron sebagai alat untuk mendeteksi atau mengkarakterisasi struktur di dalam metal dan paduannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya. Silakan. Ya. 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 Ya, tentunya berbeda ya. Jadi kalau nanopartikel itu memang ada dua cara. Pertama menggunakan difraksi sinar X, ya, XRD, dengan mengidentifikasi lebar spektrumnya. Jadi di XRD itu ada peaknya, spektrumnya itu kadang lancip, tapi kadang melebar, ya, kayak Gaussian itu, distribusi Gaussian. Nah kalau lebar setengah puncaknya itu besar, nah maka pembaginya besar, maka ukurannya akan menjadi kecil. Ya, D dibagi atau D ukuran kristal itu sebanding dengan seper FWAM, full width half maksimum. Jadi setengah maksimum lebar puncak. Ya. Jadi lebar puncaknya itu misalnya tinggi puncaknya 10, nah separuhnya berarti 5. Nah lebarnya itu berapa? Itu yang disebut dengan FPHM, ya. Itu bisa, tapi kebanyakan XRD itu mendeteksi bidang kristal primer, ya. Kristal primer yang satu butir itu tadi ya, satu butir orientasi tertentu. Nah kalau dibandingkan dengan TEM pasti dia akan lebih kecil, ya, dibandingkan dengan TEM. Kecuali kalau partikel yang berdiri sendiri-sendiri itu kurang dari 100 nano. Ya. Prof. Suminar itu sempat atau pernah menulis satu artikel tentang sidik jari. Jadi metode sidik jari. Jadi antara XRD dengan TEM itu bisa match ya. Bisa match itu ya bisa sebanding kalau ukuran partikel itu di bawah 100 nanometer. Tapi kalau partikel yang besar-besar, ya, mungkin di XRD menunjukkan peaknya, spektrumnya itu kalau diukur pakai persamaan Scherrer, mungkin 6 sampai 8 nanometer. Tapi begitu dipakai TEM, ternyata 40 sampai 50 nanometer. Kok berbeda? Iya, bisa berbeda. Karena di dalam XRD itu yang diamati itu adalah partikel primer. Ya, satu butir
orientasi tertentu, bidang-bidang kristal itu. Peak-peaknya di dalam XRD. Tapi kalau di dalam TEM, itu yang diukur partikel. Partikel itu kumpulan dari bidang-bidang kristal, yang polikristal tadi, yang lingkarannya banyak. Nah, sehingga di sini antara ukuran partikel ya, dan ukuran kristal itu akan berbeda. Perbedaannya ditimbulkan karena yang satu kumpulan kristal primer maksudnya, sementara XRD ini yang ditembak itu benar-benar kristal dengan orientasi tertentu. Jadi pik-pik yang ditunjukkan itu ya, itu adalah pik-pik yang mempunyai orientasi tertentu. Contohnya itu bidang 111. Jadi hanya 111 saja itu ngumpul di situ. Berarti dia satu bidang. Jadi itu. Tapi kalau partikel misalnya habis seperti yang grup saya misalnya ya, sintesis zirkonia, ZrO2 misalnya, ini sudah nano atau belum? Nah, makanya digunakan TEM. Jadi dengan teknik ada tekniknya sendiri. Waktu itu pembahasan gitu, serbuknya ditaburkan di satu aquades gitu, kemudian digetarkan. Nah, setelah itu kan serbu itu kan nyampur dengan bercampur dengan air. Nah, setelah itu airnya diambil dengan pipet, kemudian diteteskan ke grid sampel tadi, yang jaring sampel tadi, ditaruh di situ, kemudian ditunggu keringnya. Nah, pada saat kering ada sebagian sampel yang nempel di sekitar grid tadi, ya, sekitar jaring-jaring yang saya maksud. Kemudian itu diamati. Nah, pada saat mengamati itu nanti ada bagian partikel yang kayak tersebar, terdistribusi karena dimasukkan ke satu cairan tadi. Ya. Jadi itu. Nah, akhirnya tahu bahwa ini partikelnya sekian ukurannya. Itu. Ya. Jadi sekarang ya kenapa Microsoft Electron saya sampaikan ini karena sekarang kan eranya adalah era nanoteknologi ya. Eranya nanoteknologi supaya tidak ada nanti keliru ya. Sering-sering ya beberapa yang saya jumpai itu ada peneliti itu yang mengklaim bahwa ini ukurannya nano. Tapi dari data XRD. Nah, biasanya selalu saya tanya, dari mana nano? Oh, dari persamaan Scherrer. Persamaan Scherrer itu ada kelemahannya. Ya. Ada faktor koreksi alat, koreksi geometri dari XRD sudah dimasukkan belum? Nah, kalau itu belum, ukuran itu tidak meyakinkan. Ya. Karena saya mengalaminya pada saat diamati pakai mikroskop elektron transmission dalam hal ini, ya ukurannya 30-40 nanometer. Tapi dari difraksi, itu ukurannya 6-8 nanometer, kan jauh ya. Jadi itu. Jelas barangkali? Silakan. Dari aspek ukuran itu sama. Ya, dari aspek ukuran sama. Cuman nanti kalau nanocitosan, apakah dia murni satu elemen? Ya, nano perak dengan nanocitosan, apakah dia murni satu elemen? Kalau nano perak mungkin dia terdiri dari partikel-partikel ukuran nano dari Ag. Gampang cara deteksinya, sangat gampang. Tadi kan ada khususnya yang resolusi tinggi itu ada EDS, Electron Dispersive Spectroscopy. Kalau yang citosan tadi misalnya ada butir-butir diukur karena resolusinya itu tinggi, diukur daerahnya kurang dari 100 nanometer partikelnya ukurannya. Berarti dia masuk nano
nanometer ukurannya ya. Nah kemudian ditembak pakai menggunakan fasilitas energi dispersif sinar X. Dia apa aja elemennya? Ya, kalau citosan itu dari misalnya apa itu kulit kerang, gulungnya itu yang misalnya. Nah, dia mungkin CaCO3, berarti ada C-nya, ada O-nya, ada Ca-nya dari elemen analisis. Ya. Sementara kalau partikel perak, dia spektrumnya hanya satu saja, puncaknya hanya satu, yaitu puncak Ag. Energinya energi Ag dari sinar X karakteristik yang ditimbulkan akibat interaksi elektron dengan spesimen gitu. Jadi caranya gitu. Kalau dari sisi ukuran, ya sudah dikasih bar saja. Ini perbesaran misalnya 100.000 kali. Nah itu nanti kan ada skalanya di situ. Oh kalau sekian ini nanti sudah menunjukkan di alatnya itu 1 sentinya sama dengan 20 nanometer misalnya. Oh ternyata partikel-partikelnya itu ukurannya 2 senti, berarti 2 kali 20 nanometer, berarti 40 nanometer besarnya. Ya, itu dari aspek ukuran. Tapi sebenarnya kalau tentang nanomaterial dan nanoteknologi itu ada definisi lain ya, yang dia mempunyai kinerja lebih tinggi walaupun masih ukuran mikron ya. Jadi komponen A, B kemudian dicampur, kemudian mempunyai kinerja yang berbeda dari A dan B dan kinerjanya tinggi ya. Itu juga masuk wilayah nanoscience dan nanoteknologi. Jadi saya kira itu ya. Jadi nanti untuk membedakan kalau ukuran ya sama aja. Karena itu kan pembentukan bayangan dari berkas elektron yang berinteraksi dengan spesimen. Ya, untuk menilai, oh ini benar nano Ag, itu kalau satu unsur mudah. Yang lebih kalau ngomong mudah ya dari material-material yang dari murni ya, material murni. Nah, sementara yang di Departemen Fisika di lab material maju ini kebetulan punya komitmen walaupun umumnya bergerak di bidang nanomaterial dan nanomaterial dan nanoteknologi, tapi umumnya dari bahan alam. Bahan alam tuh ya rumit sekali karena di alam ya. Harus dimurnikan ya. Setelah dimurnikan untuk mempelajari karakter kalau dia campuran di alam dicampur kembali ya. Jadi itu langkahnya panjang, tapi begitu didapat hasil kita akan lebih mudah memahami alam ini ya. Dari sebagai informasi aja dari grup material maju itu yang sudah bisa dibuat sebagai nano ya, itu riset mulai tahun 2006 itu ferrit Fe3O4, jadi itu besi oksida. Jadi ferrit Fe3O4 ya, dari aspek struktur, aspek ukuran, aspek sifat ya, itu dibuat sebagai yang disebut nanofluid magnetic. Jadi nanofluid magnetic. Magnet cair ukurannya nano. Jadi kebetulan Prof. Tonito yang mengawali, saya sebagai salah satu anggotanya saja. Itu saat itu ada lembaga lain yang meneliti itu juga, tapi yang berhasil adalah tempat kita. Ya. Yang tempat lain belum berhasil membuat nanofluid magnetic. Coba nanti suatu saat kalau ada kesempatan saya tunjukkan karakternya seperti apa. Jadi magnetnya cair, magnet yang kita kenal umumnya kan magnet batang ya. Tapi ini ada magnet cair. Luar biasa untuk aplikasinya. Bisa dijadikan ferrogel. Jadi nanti cobalah saya coba carikan film-film yang terkait dengan nanofluid magnetic. Sebagai campuran kalau di otomotif, campuran oli, ya, karena dia magnetik, maka nanti bahan-bahan magnetik yang mengotori oli, yang itu bisa membuat
gesekan lebih besar dengan piston di dalam sistem blok mesin misalnya. Nah, kalau partikel-partikel yang magnetik itu diambil, diserap oleh nanofluid magnetik tadi, ya, maka tentunya mesin akan lebih lama umur teknisnya, ya, karena berkurang gesekannya. Itu kalau di Indonesia sendiri pernah melihat iklan TV. Nah, saya sekarang jarang melihat di TV, ya, iklan oli Fastron pernah. Jadi iklan oli Fastron itu kan ada manusia yang bentuk warnanya kuning emas, dia loncat-loncat di dalam di dalam olinya itu. Itu simbol dari material fluid magnetik, nanofluid magnetik. Itu bereaksinya seperti itu kira-kira, ya. Nah, kemudian gel, kalau gel itu aerogel misalnya, itu untuk drug delivery, jadi untuk mengantarkan obat. Jadi obatnya dikasih mungkin kapsul gitu, ya, tapi batas tertentu yang dia harus aman terhadap tubuh, kemudian diinjeksikan, kemudian dicari mana tempat yang sakit. Jadi akhirnya dipandu oleh gel itu dari luar kulit tentunya. Nah, karena yang kapsulnya tadi dikasih bahan magnet dalam dosis yang rendah tentunya. Nah, kemudian kalau diantarkan, nah, itu di dunia kedokteran sudah diteliti dan diaplikasikan. Jadi nanomagnetik untuk drug delivery, untuk mengantarkan obat. Itu kira-kira. Silakan. Ya. Jadi untuk nanopartikel ya hampir semua yang staf di material maju itu bergeraknya ke nanomaterial, Karena mengapa nanomaterial? Karena nanomaterial itu atau bahan-bahan nano dibanding dengan yang struktur non nano itu mempunyai luas permukaan spesifik yang lebih tinggi. Kemarin dengarkan presentasinya Dr. Sriani yang ZNO, partikel ZNO. Nah, itu juga nano, ya. Karena dia luas permukaan spesifiknya itu besar, maka untuk interaksi, untuk bereaksi, untuk interaksi antar muka, itu peluangnya lebih besar. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau dia sebagai sensor, ya lebih efisien tentunya. Akhirnya lebih gampang untuk mensensor kalau dia strukturnya nano, ya. Nah, menghubungi siapa? Ya, siapa saja silakan. Prof. Darminto itu nanomaterial oke juga, ya. Kalau saya ini sekarang nano zirkonia, Prof. Suminar nano zirkonia, nano silika, ya. Dr. Muhammad Zainuri ini juga nano baterai litium. Nah, sekarang ini litiumnya diganti dengan natrium, ya. Jadi banyak, tapi sifatnya penelitian dasar, gitu, ya. Dari mana belajarnya? Dari struktur dulu. Jadi bagaimana sih membentuk nano, bagaimana mengidentifikasinya? Oh iya, ini sudah nano. Tadi kualitatif menggunakan X-ray, ya. Karena masih semester 5, nanti kalau disediakan mata kuliah difraksi sinar X, ambil. Bagaimana sih menghitung dari puncak difraksi bahwa ini nano? Jadi seperti saya, kalau misalnya melihat hasil difraksi, dia runcing-runcing, wah ini mikro, ini pasti. Itu karena terbiasa, ya, terbiasa sudah jamnya sudah tinggi, begitu melebar, wah ini nano ini. Nah, untuk meyakinkan, coba di tem. Itu temnya nggak perlu pakai difraksi elektron. Temnya hanya mengetahui gambar tem dari partikel itu. Gitu. Nanti dibandingkan dengan hasil difraksinya. Gitu. Jadi belajarnya dari itu, ya,
modifikasi sinar X, ya. Kemudian bagaimana mengidentifikasi, mungkin identifikasi yang murah itu misalnya pakai particle size analyzer PSA, itu di lab ada, ya. Nah kemudian langkah berikutnya di samping mandiri belajar, silahkan nanti gabung ke salah satu grup riset, ya, magang istilahnya. Jadi nanti belajar dari yang sudah senior misalnya, ya, kan di grup itu ada kadang ada mahasiswa S3-nya, ada mahasiswa S2 gitu ya. Jadi tidak harus langsung ke dosennya. Tentunya ya izin lah, misalnya mau ke grup Prof Seminar dulu, kemudian nanti gabung pengen belajar, insya Allah diizinkan. Demikian juga grup saya, kalau mau ke grup saya sekarang ini dengan bahan nanomaterial itu rencana mau membuat gigi tiruan, ya, gigi tiruan dari nano zirkon. Jadi ukurannya nano, bahannya zirkonia ZrO2 ditambah dengan air 2O3 alumina. Nah, itu masih ongoing risetnya, ya. Jadi silakan aja kalau mau untuk belajar. Nanti di sana ada mahasiswa-mahasiswa yang bekerja, dan alhamdulillah sampai sekarang ini dalam kondisi pandemi lab material tetap buka. Mulai April itu tetap buka, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan, ya. Ini masih di luar Surabaya atau di Surabaya? Apalagi di Surabaya, tahu sendiri, Surabaya bisa, artinya kita bisa ke kampus gitu ya, dan lab untuk material itu terbuka, ya. Itu mungkin, ya, sama-sama. Mungkin ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk materi yang minggu lalu boleh diupload di MyITS, Pak? Oh iya. Iya, makasih, Pak. Terima kasih diingatkan. Ya. Jadi yang lalu kalau tidak salah saya juga berjanji nanti, karena waktu itu materinya 98 halaman cukup banyak dan tidak semuanya diperlukan. Makanya saya tadi mau menyiapkan untuk beberapa yang tidak perlu mau di-delete supaya nanti sistematikanya enak untuk memahami, untuk belajar, dan belum selesai, ya, termasuk yang sekarang ini. Yang sekarang ini mikroskop elektron saya kira sampai zone brilliant itu juga nggak perlu saya kira, ya. Nanti kalau untuk S1 mungkin hanya mengidentifikasi, oh ini polikristal, ini amorf, ini single kristal gitu, atau kristal tunggal, itu aja mungkin cukup, ya. Kalau sampai dengan analisis ini bidang apa, itu biasanya saya berikan di mahasiswa S3, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, nanti ditunggu aja ya, mudah-mudahan sebelum ETS semua bahan ini sudah terupload dengan baik dan sesuai dengan sistematika yang ada di buku referensi. Masih ada barangkali? Baik, jadi kalau tidak ada, sebelum saya akhiri, ya, karena ini sudah 7.15, kalau mau dilanjutkan sebenarnya ada materi diagram fasa, ya. Diagram fasa, kemudian nanti transformasi fasa. Mungkin untuk transformasi fasa, perlakuan panas, heat treatment, kemudian sifat-sifat logam dan paduannya, klasifikasi logam, ferrous non-ferrous, ya, secara detail nanti akan disampaikan oleh Pak Arifin setelah ETS, ya. Saya mencoba memberikan materi yang di dasar-dasar, ya, kristalografi, kemudian bagaimana tinjauan atom, struktur atom, dan struktur padatan di dalam logam dan paduannya. Baik, sekali lagi sebelum saya akhiri, mungkin ada yang lupa untuk absen. Silakan absensi dulu sebelum saya close.
pesertanya kalau di absen saya ada 22. Apa ada yang tidak melanjutkan ya? Saya belum presensi, Pak. Maaf. Oh ya. Siapa namanya? Muhammad Rifai, bukan? Muhammad Rifki. Ahmad Rifki Hamdi, Pak. Muhammad Rifki Hamdi. Sudah close absensinya atau? Kalau masih bisa absen, yang tadi kodenya. Iya, baik, Pak. Kodenya 664650. Kalau ini dari partisipan termasuk saya 21, berarti kurang 2 ya. Baik, kita bagi yang muslim kan menyiapkan untuk sholat maghrib. Saya kira bisa saya akhiri. Kalaupun masih ada kekurangan 15 menit, ya silakan untuk digunakan mempelajari hal lain yang terkait dengan materi kuliah pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan bermanfaat ke depannya. Ya. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih.